saya dapatkan selama proses CGP ini pada modul 1.4 mengenai budaya positif gitu. Jadi pada pagi hari ini terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir. Jadi kita sekedar saling sharing Bapak Ibu ya. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa kesehatan, nikmat yang luar biasa. Kita masih diberikan keleluasaan untuk beraktivitas hingga pada pagi hari ini, dan semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula saya haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan kita. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa materi terkait budaya positif yang telah saya dapatkan di modul 1.4. Jadi ada beberapa apa saja. Jadi minta tolong Bapak Ibu bisa menyaksikan di slide yang akan saya tampilkan. Jadi adapun budaya positif, konsep-konsep yang ada yaitu bagaimana kita melihat perubahan paradigma yang baru dalam pembelajaran. Setelah itu disiplin positif yang bisa atau akan kita terapkan nanti di kelas ataupun nanti dalam lingkup luasnya itu di sekolah. Setelah itu bagaimana kita bisa memotivasi anak-anak kita atau siswa kita dalam perilakunya sebagai seorang manusia. Terus kita bisa sharing sedikit tentang kebutuhan dasar apa saja yang kita butuhkan ya, tidak hanya kita sebagai pendidik, tapi juga kebutuhan dasar ke peserta didik itu seperti apa. Baru setelah itu ada posisi kontrol restitusi. Nanti akan ada penjelasannya apa itu restitusi. Terus kita ini posisi kontrol kita seorang guru ini sebagai apa ya, baik di kelas ataupun di sekolah. Terus selanjutnya ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, kita di paradigma baru dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran paradigma baru ini atau kurikulum yang kita kenal kurikulum merdeka itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter dari peserta didik. Ya, jadi diharapkan yang pelajari di modul ini adalah bagaimana kita itu semuanya itu berpusat pada murid pada akhirnya, bukan sebagai kita lagi. Jadi kalau sebelumnya apa-apa itu selalu di kita ya, di pusatnya itu di guru. Jadi kita yang memberikan materi, pusatnya semua ada di guru. Ya, jadi yang diharapkan nanti pada pembelajaran paradigma baru dalam belajar ini adalah semua kebutuhan itu berorientasi pada peserta didik. Jadi merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dari peserta didik, terus pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan hak perkembangannya. Makanya itu ada kita belajar tentang profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah ini jadinya miskonsepsi atau kesalahpahaman ya tentang teori kontrol. Jadi si guru itu selalu mengontrol muridnya. Biasanya kadang-kadang kita lebih banyak menyalahkan siswa-siswa kita tanpa kita melakukan refleksi diri kita sendiri sebagai pendidik itu seperti apa. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksakan kehendak apapun kepada yang lebih kecil.
kita mendengar kata-kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Kalau disiplin itu kan kebanyakan menghubungkan dengan aturan, ya, harus tertib, harus teratur, harus patuh, ya. Jadi kalau salah itu akan dihukum. Jadi apa-apa itu pasti dihukum tanpa pernah melihat apa ya, kita apakah si anak ini benar atau salah, atau misalnya salah pun apa yang menjadi penyebabnya, kan? Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Ya, jadi kita mari sama-sama ya yang juga sharing supaya kita merubah mindset kita atau pola pikir kita, ya, karena belajar tentang disiplin bagaimana mempelajari disiplin positif, begitu ya, tidak harus dengan memberikan hukuman, ya. Jadi saya pribadi pun hingga saat ini juga masih ya melakukan hal tersebut, begitu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir ya yang diharapkan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, disiplin positif itu adalah bagaimana pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa harus ada hukuman atau tanpa harus dikasih hadiah dulu. Makanya anak itu jadi motivasinya beda, begitu. Yang perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga, apalagi di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, terus mereka dapat menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nanti makanya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Selanjutnya adalah beberapa contoh dari disiplin positif yang mungkin bisa ya mulai sekarang kita terapkan ya di sekolah kita atau lingkup skala kecilnya, mungkin di dalam kelas kita ya, di dalam sehari-hari kita mengajar siswa. Itu adalah yang pertama, membuat aturan yang jelas dan konsisten ya di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah. Kemudian gimana dipastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara adil. Jadi jangan hanya dibuat tapi juga diterapkan ya apa yang menjadi aturan tersebut, dan harus jelas dan kalau bisa konsisten itu harus tetap dilakukan ya. Yang kedua adalah memberikan bimbingan positif pada siswa daripada memberikan hukuman. Jadi daripada kita menghukum, kenapa tidak kita bimbing dia seperti itu. Bimbingan tersebut dengan membantu siswa dalam memahami apa dampak dari perilaku yang dia buat dan memberikan cara untuk mengubah kesalahan tersebut itu tanpa ada hukuman. Nah, yang ketiga adalah memberikan tanggung jawab kepada siswa dalam pengelolaan kelas ya, ataupun berbagai proyek tertentu. Nah, fungsinya untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab ya, kayak self belonging, tanggung jawab atau kepemilikan pada setiap siswa. Nah, ini yang sudah saya lakukan bersama siswa. Contohnya di gambar atas, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Jadi saya membuat keyakinan kelas apa yang tidak boleh dan boleh mereka lakukan. Ya. Yang pertama, selain disiplin positif, mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal juga memiliki peran yang krusial atau penting ya dalam pembentukan karakter siswa. Jadi bagaimana kita membangun karakter anak-anak kita atau peserta didik kita. Jadi dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerjasama, rasa empati dan tanggung jawab, bukan hanya penting dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga bagaimana nanti setelah mereka keluar dari sekolah ini di lingkungan sosialnya, di masyarakat yang lebih luas. Nah, nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai yang disepakati bersama. Jadi ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu yang mereka harus yakini, karena yakin itu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kalau kita sudah yakin, pasti akan kita lakukan. Begitu. Di dalam kelas, guru dapat memasukkan nilai-nilai ini dalam pembelajaran, lalu bisa cerita, diskusi, atau aktivitas berbasis kelompok. Oke. Selanjutnya, ya, ini membuat keyakinan kelas. Jadi bisa nanti Bapak Ibu guru membuat keyakinan
dalam pembelajarannya masing-masing di dalam kelas ya. Misalnya adapun langkah-langkahnya, misalnya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia lebih rinci dan konkret. Misalnya mungkin tidak mereka harus meyakini kalau mereka masuk ke dalam kelas itu mereka tidak boleh terlambat, kayak begitu. Terus keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tapi dapat dipahami dan dapat diikuti konsisten. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan yang terdapat. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir itu motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasinya ada yang misalnya dia melakukan, anak ini melakukan sesuatu itu karena tidak mau dihukum, itu motivasinya. Terus yang kedua motivasinya karena ingin mendapatkan penghargaan, contohnya ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan hadiah, ya. Mereka belajar itu kenapa? Karena ingin dapat hadiah, dapat pengakuan, misalnya itu motivasinya. Terus yang terakhir itu adalah motivasi yang mereka, karena mereka memang yakin kalau mereka melakukan hal tersebut memang sangat bermanfaat nanti untuk mereka, seperti itu ya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah gimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat ya? Baik, yang saya lanjutkan. Nah, ada juga kebutuhan dasar manusia ya. Nah, peserta didik kita ini sama seperti kita ya, kita pribadi pun juga memiliki kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar kita? Nah, menurut para pakar, kebutuhan dasar kita itu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Terus ada kebebasan, freedom, ya. Terus ada kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ya, ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan tadi dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah saya jelaskan di awal, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Mungkin ada siswa kita yang kenapa sih sulit sekali mendengar ya, atau diajak berkomunikasi kenapa sulit. Mungkin ada kebutuhan dasar dari peserta didik tersebut yang tidak terpenuhi pada diri kita. Makanya mereka sangat susah diatur atau mungkin suka melawan dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya adalah dalam budaya positif ini juga kita harus mengetahui posisi kita di dalam pembelajaran itu seperti apa. Posisi kontrol kita seorang pendidik atau seorang guru itu seperti apa. Nah, ada 5 menurut Diana Gosen dengan pendekatan restitusi, ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi guru itu yang pertama adalah posisi kontrolnya sebagai penghukum tadi. Ya, seorang penghukum biasanya bisa menggunakan fisik atau bisa menggunakan kata-kata verbal ya. Contohnya guru menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu ya, kayak begitu ya. Atau kamu selalu saja salah. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Terus yang kedua adalah membuat siswa tersebut sebagai merasa bersalah, begitu. Jadi posisi ini guru akan bersuara lebih lembut ya, tapi pembuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat siswa tersebut merasa mungkin tidak nyaman. Contoh-contoh kalimat contohnya adalah mungkin yang sering kita sebutkan adalah ibu sangat kecewa sekali sama kamu, seperti itu. Beberapa kali harus ibu atau bapak beritahu kamu supaya kamu bersikap yang baik, misalnya seperti itu. Jadi kita membuat anak itu merasa tidak nyaman, jadi merasa akhirnya anak itu rendah diri, jadi merasa bersalah seperti itu.
positifnya mungkin anak-anak akan merasa lebih terbuka, merasa lebih dekat sama kita ya. Jadi kayak misalnya contoh kalimatnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ke kamu, misalnya kayak gitu. Nah, posisi keempat itu adalah posisi kita sebagai seorang pemantau. Ya, berarti memantau ini berarti kita mengawasi tidak tanduk anak-anak peserta didik kita ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi perilaku orang-orang yang kita awasi ya. Jadi posisi pemantau berdasarkan peraturan dan ada konsekuensinya. Biasanya misalnya sering kita tanya, peraturannya apa ya, misalnya apa yang perlu kamu lakukan, atau misalnya sanksi atau konsekuensi apa yang kamu lakukan kalau misalnya kamu melakukan kesalahan ini, seperti itu. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita yang memanage semuanya, mulai dari emosi, terus mulai dari cara pembelajaran, bagaimana cara menyampaikan, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu. Jadi kita yang memanage semuanya ya. Jadi contohnya misalnya apa yang kita yakini dari kita melakukan hal ini, misalnya seperti itu kalimatnya. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, di dalam pembelajaran budaya positif yang saya dapatkan kemarin itu, jadi kita ada materi tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah bagaimana proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Jadi tidak dengan cara menghukum tadi ya. Jadi bagaimana sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Diana Gosen tadi ya. Nah, restitusi di sini membantu peserta didik untuk menjadi jujur terhadap diri sendiri. Dia mampu merefleksikan diri ya, apa yang telah dia lakukan, terus mengevaluasi ya. Jadi dia dapat mengevaluasi dampak dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Terus restitusi juga memberikan penawaran dan paksaan. Jadi ini lebih bagaimana solusi ya, bagaimana kalau misalnya ada sesuatu masalah. Jadi jangan kita langsung hukum anak itu. Jadi bisa kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, ada melakukan validasi tindakan yang salah, setelah itu menanyakan keyakinan. Ini ada tadi menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, tadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, atau sharing mengenai budaya positif yang mungkin bisa kita atau harus paling tidak kita lakukan ya di sekolah begitu. Jadi kita harus mengetahui seperti apa posisi kontrol kita kepada peserta didik. Tidak perlu di dalam sekolah, dalam pembelajaran sehari-hari kita di kelas itu seperti apa ya. Misalnya ada anak melakukan kesalahan, mungkin sudah waktunya kita tidak langsung atau menghardik mungkin ya. Terus tadi yang ada di posisi kontrol itu menghukum itu kan kamu yang salah ya gitu. Jadi mungkin bisa kita melakukan segitiga restitusi ini untuk mencari solusi supaya anak itu juga dapat merefleksikan kesalahan yang sudah diperbuat dan tidak mengulanginya tanpa harus menghukum. Terus juga memberikan motivasi yang memang dia yakini ya sama para peserta didik. Bukan karena dia ingin takut dihukum atau ingin mendapatkan imbalan atau sesuatu. Mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu mengenai pembelajaran di kelas, atau tentang misalnya mungkin selama ini kita lebih banyak tidak mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan siswa mungkin ya, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Tanya apa gimana ya? Boleh sharing aja Pak, diskusi.
Seperti apa? Atau mungkin kira-kira apa yang bisa Bapak tangkap dari apa yang sudah saya paparkan? Ini sedikit guru. Ya, gimana Pak? Ini mengenai kebutuhan dasar tadi dulu kan, saya sedikit simak mengenai kebutuhan dasar berupa kebebasan itu ya. Maksudnya kebebasan ini untuk siswa maupun guru, kebebasan dalam pengertian apa ini yang masih belum saya Kebebasan ya, jadi perlu dijelaskan dulu. baik, jadi kebutuhan dasar manusia itu maksudnya bebas itu. Jadi anak-anak, kalau kadang kita tidak memberikan pilihan, kalau di dalam kelas dalam pembelajaran itu kita tidak memberikan pilihan pada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya, ya. Jadi langsung saja dalam pembelajaran sudah lempeng-lempeng saja kita belajar tanpa melihat kebutuhan anak tersebut seperti itu. Misalnya mungkin dia mau mengungkapkan pendapatnya atau pemikirannya ya dalam pembelajaran. Bu, misalnya saya ingin seperti ini loh kalau belajar. Tapi kita merasa bahwa karena kita yang posisi kita sebagai guru pusatnya di kita, jadi kita tidak mendengarkan seperti itu. Nah itu yang mungkin membuat anak-anak merasa terbelenggu akhirnya pada pembelajaran. Tapi bukan berarti kebebasan ini serta-merta anak-anak tersebut bebas liar, bukan seperti itu maksudnya. Tapi lebih bagaimana kita bisa mendengarkan apa sih yang menjadi kebutuhannya mereka, sehingga mereka merasa tidak terbelenggu atau tidak merasa tidak tertekan pada saat proses pembelajaran tersebut, kayak begitu. Kan seperti itu. Bisa dipahami baik ya, mungkin terima kasih banyak ya, cukup sekian itu pemaparan yang yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya mohon untuk ada satu atau dua orang yang memberikan umpan balik tentang apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari hasil pemaparan saya tentang budaya positif. Boleh misal mungkin satu di depan Pak, supaya di depan Pak ya, supaya terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, karena khusus pada guru penggerak kita, salah satu guru yang muncul menjadi yang tahu. Salah satu yang muncul dan mudah-mudahan beliau ini nanti bisa menjadi acuan kita dan contoh kita semua guru yang ada di sini. Baik, setelah kita dengar paparan yang disampaikan oleh guru calon guru penggerak tadi, maka yang dapat saya tangkap atau cermati adalah memang di sekolah kita ini sangat dibutuhkan sekali guru yang mana itu harus memutuskan diri kepada kesabaran. Jadi kita adalah kalau yang mengambil adalah peserta didiknya adalah berasal dari keluarga yang berasal dari pendidikan yang kelas menengah ke bawah. Jadi ini menjadi salah satu PR tugas kita, yang mana tugas walaupun berat, tapi mari kita sama-sama enjoy bagaimana kita. Jadi tidak semestinya untuk mengubah karakter daripada peserta didik kita adalah salah satu jalan yang harus kita tempuh adalah menghukum dalam arti menyalahkan 100% kepada peserta didik kita. Tetapi kembali kepada diri kita ya, kembali kepada diri kita, mengoreksi diri kita sebagai pendidik, ada apa dengan diri kita sehingga peserta didik kita kok tidak berubah-ubah. Jadi mungkin ada kesalahan dari pola cara mengajar kita yang kurang tepat mungkin, sehingga yang kita butuhkan adalah dari waktu ke waktu kita harus berinovasi
mengadakan perubahan dalam diri kita, dalam metode kita, supaya peserta didik kita tetap semangat dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, ini saja yang dapat saya katakan dan umpan balik dari kita semua, dan semoga kita menjadi guru yang sukses. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jahar atas umpan baliknya. Semoga sharing yang saya sampaikan hari ini tentang materi budaya positif itu bisa Bapak Ibu juga sama-sama memahami ya. Bukan berarti saya lebih tahu, Ibu Bapak tidak tahu, bukan seperti itu. Jadi ini sekedar mari kita sama-sama mungkin dengan apa yang saya dapatkan dan saya sampaikan itu kita bisa berkolaborasi. Bagaimana kita bisa mengembangkan apalagi pembelajaran siswa-siswa kita di sekolah dan lingkungan kita ini menjadi dan melaksanakan ya, sehingga kita bisa memiliki budaya positif apa yang akan kita yakini. Mungkin skala kecilnya di dalam kelas kita dulu ya, baru setelah itu kita bisa lakukan secara menyeluruh pada lingkungan sekolah seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih, saya berterima kasih atas kesempatan dan keinginan Bapak Ibu untuk dapat mendengarkan materi saya pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua juga, dan kita bisa melaksanakannya dan kita bisa berkolaborasi sama-sama untuk kita bisa meningkatkan kompetensi, karakter maupun kualitas pendidikan dari sekolah kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.